Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca perikop dengan judul Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Injil Markus bab 9. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ini bagus untuk contoh mengenai kehidupan kita sekarang ini ya. Sekarang ini kan kita banyak agama ya. Pengikut Kristus itu kan disebutkan juga sebagai agamanya apa? Agamanya Kristen, Katolik, ya, Kristiani, itulah agama dari pengikut Kristus. Nah, bagaimana ketika orang yang agamanya bukan agama Kristen, bukan agama Katolik, bukan agama, yaitu Katolik ya, Kristen ya. Kristen itu kan ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Katolik Ortodoks ya. Sementara gereja Kristen Protestan banyak denominasinya ya, ada Metodis, ada Advent, ada apa lagi ya, gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Hari Ketujuh, banyak sekali ya. Semua itu adalah pengikut Kristus ya. Lalu yang bukan agamanya bukan Kristen, tiba-tiba mereka kok mereka bisa melakukan sesuatu yang baik, yaitu karena mereka mendapatkan juga berkat Tuhan ya. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan agama ya. Siapa yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, itu sebetulnya adalah pengikut Yesus ya. Cuman bukan pengikut yang resmi ya. Ini dikatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita ya. Jadi keselamatan tuh bukan hanya untuk pengikut Kristus ya. Sebetulnya keselamatan hanya untuk pengikut Kristus yang mau menerima Kristus. Tapi Yesus Kristus itu apa? Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi siapa yang melakukan kebenaran ya, apapun agamanya, dia menemukan jalan menuju kehidupan. Percuma kalau kita mengklaim kita seorang pengikut Kristus, tetapi kita tidak melakukan kebenaran, kita kehilangan jalan menuju kehidupan. Sebab Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang melakukan kebenaran, dia menemukan jalan menuju hidup. Jadi barang siapa yang meskipun bukan agamanya Kristen, tapi melakukan kebenaran, itu menemukan jalan menuju kehidupan. Jadi kita harus tetap bersahabat dengan mereka semua ya. Nah, syaratnya orang yang bukan pengikut Kristus dapat diselamatkan, syaratnya apa? Syaratnya mereka tidak boleh memusuhi kita, memusuhi pengikut Yesus, memusuhi orang Kristen. Nih, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa memberi kamu minum secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya ya. Jadi orang yang bukan Kristen tapi mau bekerja sama dengan kita, membangun hidup ini lebih baik, melakukan kebenaran, mereka tidak akan kehilangan upahnya ya. Mereka mau bekerja sama dengan Kristus ya, melakukan yang benar, mereka akan juga bisa diselamatkan. Tapi mereka syaratnya harus mau tidak melawan kita, harus mau bekerja sama dengan kita,
bersahabat. Nah, kita bersahabat penting sekali, bersahabat penting sekali ya. Harus berdamai nanti di perikop berikutnya ya. Jadi orang yang bukan Kristen itu juga bisa diselamatkan asal mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi istilahnya mereka bukan Kristen hanya KTP-nya toh, tapi Kristen yang melakukan. Nah, istilahnya meskipun mungkin agamanya bukan agama Kristen ya. Tapi mereka mau bersahabat dengan pengikut Yesus yang tidak melawan kita. Jadi siapa yang mau memberikan secangkir air kepada orang Kristen, kepada pengikut Yesus ya, mereka akan juga disayangi Yesus karena mereka mau bersahabatnya. Jadi nanti setelah mati mereka juga bisa diselamatkan ya. Ya lebih baik lagi kalau mau dibaptis ya, dilahirkan di dalam roh ya. Itu beda lagi ya nanti maknanya ya. Lebih baik lagi dilahirkan dalam roh, tapi sudah melakukan sendiri itu pun bekerja sama dengan pengikut Kristus itu juga sudah memenuhi syarat ya. Ya tidak akan kehilangan upahnya. Upahnya apa? Di surga nanti. Upahnya surga itu nanti ya. Cuman hati-hati ya kalau tidak menjadi pengikut Kristus secara harfiah, itu kadang-kadang itu kita beresiko ya. Beresiko terpapar oleh ajaran-ajaran yang salah. Jadi kalau gitu saya tidak usah menjadi pengikut Yesus deh, tidak usah beragama Kristen deh. Toh kan yang penting saya berbaikan, bersahabat dengan orang Kristen, dengan semua orang ya, dengan semua orang yang melakukan kebaikan ya. Ya tapi bahaya nanti kalau kamu ternyata masih ikut kelompok dengan orang-orang yang memiliki ajaran atau guru yang salah. Hati-hati, Anda beresiko kehilangan nyawa Anda, kehilangan jiwa Anda. Karena ada kan ketika dicuci otak kan, didoktrinasi dengan ajaran radikalisme, mereka langsung membenci kan, ngebom, membunuh orang. Hati-hati. Bersama Yesus kan nggak diajari seperti itu kan, kita diajari mengasihi kan, bersahabat dengan semua orang. Itu ajaran Yesus. Kalau ajaran yang bukan Yesus kan masih tidak jelas ya, apalagi yang ajaran yang radikal itu ya, yang membenci ya. Hati-hati. Jadi kalaupun tidak mau menjadi Kristen tidak apa-apa, tapi hati-hati karena Anda beresiko karena tidak tiap hari membaca firman Tuhan Yesus, tidak tiap hari membaca Alkitabnya, membaca buku-buku lain yang belum tentu betul. Ya mungkin ada yang betul, makanya perlu diseleksi, yang baik diikuti, yang tidak baik dibuang gitu. Ikuti saja yang baik. Jadi setiap ajaran tuh harus diseleksi, hanya yang baik yang kita terima ya. Hati-hati, jangan hanya Anda mengikuti guru, tetapi guru Anda ternyata mengajari Anda untuk membunuh ya. Itu bukan dari Tuhan itu ya. Kelihatan dari buah-buahnya. Membunuh itu bukan dari Tuhan, membenci itu bukan dari Tuhan ya. Yang dari Tuhan itu mengasihi, karena Tuhan mengasihi. Yang bisa membenci itu hanya iblis. Iblis itu membenci ya. Jadi itu jelas ya. Kalau Anda diajari membenci, hati-hati, Anda berisiko kehilangan roh Anda, jiwa Anda. Segeralah balik ya. Ikuti ajaran yang benar ya. Lebih baik lagi segera mengikuti Yesus, dibaptis, mendalami ajaran Yesus, Alkitab, Injil, belajar, membaca, diresapi dan berdoa. Dengan begitu Anda akan ditameng, dilindungi dari roh-roh jahat yang akan memengaruhi Anda dengan ajaran-ajaran yang tidak baik itu. Ya, semoga bisa dipahami. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan inspirasi dari Roh Kudus, mungkin bisa menjelaskan lebih baik, bisa ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.